Terima kasih nih Bang, Ya. sudah berkenan hadir di podcast kita Barakalteng. Bang Yani dijaga Bang ya, dari Direktur Borneo Institute. Ya, Borneo Oh, Institute. Institute. Ini Bang, saya menarik ini sekarang ini kan lagi rame soal pengobatan ala Dayak. Tuh iye, surah bara antara kalteng. Sebenarnya bukan paling yang sebelumnya itu tentang akar bajaka. Itu kan sempat ramai karena mengobati kanker. Nah, sekarang timbul lagi Ida Dayak tentang pengobatan tulang-tulang. Nah, abang kan cukup lama ini meliti tentang fenomena Dayak nih. Nah, menurut abang sendiri seperti apa sebenarnya fenomena ini, Bang? Ya. Fenomena seperti ini itu naik turun ya. Iya. Dia pada masa-masa tertentu itu katakanlah viral. Iya. Dan Dayak itu dalam beberapa sudut pandang tertentu Iya. banyak juga orang melihat, oh ini eksotik. Yes. Nah, kemudian konsumsi medsos dan banyak sensasi di situ, makanya dia jadi viral karena memang pandainya si Ida. Ida itu satu Iya. jelas, dia melihat momen. Kemudian juga memang hal-hal begini bisa dilihat dalam berbagai kacamata. Iya. Kacamata tertentu, oh orang sakit banyak nih. Iya. Kemudian mungkin murah meriah. Oke. Kemudian bagi orang tertentu, oh, ada yang percaya, ada yang tidak. Dan itulah Indonesia menurut saya. Iya. Dan orang Dayak selama ini porsinya memang banyak. Kalau Borneo, kalau Dayak ada yang eksotis, Iya. ada yang menarik, ada segmen-segmen tertentu yang menyukai begitu ya. Bajakah tadi, bajakah itu kita belum tuntas juga menelitinya, walaupun ada upaya-upaya dari beberapa orang. Ingin hal-hal ini bukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara masuk akal. Oke. Nah, media ada media yang sepenggal-sepenggal saja, kemudian media ada yang mengambilnya secara utuh, dan itu saya berterima kasih juga. Ini mempopulerkan, itu satu hal yang positif ya. Kemudian juga orang lain juga mengenal. Nah, pengobatan tulang tadi, dan ini saya rasa itu segmen masyarakat yang mungkin tidak mau repot. Bisa juga. Iya. Kalau saya ke dokter banyak hal, tapi ada kaitannya mungkin dengan harga yang harus saya bayar. Mahal ya. Nah, ini mungkin karena murah, ketemulah semua ini. Ada logika bertemu. Saya kira gitulah jawaban singkatnya. Ada nggak orang seperti itu selain Ida Dayak ini, ada nggak di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, orang-orang seperti itu yang bisa meluruskan tulang bengkok gitu? Saya itu kan antara ada dan tiada ya. Ya. Kalau bicara dari sisi medis, dari sisi keilmuan saintifik begitu, memang ahli-ahli tulang. Ya. Tapi kalau dia dikaitkan dengan keunikan suku bangsa tertentu, Ya. bisa jadi saja mungkin dibungkus dengan ini kearifan lokal, ada pengobatan tradisional. Ini mungkin dalam porsi tertentu bisa saja ada, tapi kan harus dibuktikan kebenarannya ya. Nah, yang kadang viral ini kan kadang-kadang melebih-lebihkan ya. Oke. Saya rasa semua dalam kacamata sepanjang dia proporsional, bisa dijawab dengan akal sehat. Saya rasa itu sah-sah aja ya. Dan ada sugesti tersendiri mungkin masyarakat kita
mungkin juga kadang ini siapa tahu ya, Ya. bosan udah dokter mana-mana udah Nggak sembuh-sembuh gitu nggak ya. sembuh-sembuh. Oke, mau coba alternatif lain lah gitu ya. Cari, Oke. kadang-kadang ini kadang-kadang ya, Ya. bukan juga apa yang saya sampaikan ini kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Hanya kita hidup di zaman yang modern, sisa-sisa masyarakat kita yang ingin mencari alternatif itu tidak bisa disalahkan. Itu hal wajar dan itulah kekayaan kita berbangsa di Indonesia. Suku-suku apapun itu punya keunggulan. Dia punya genuine akar rempah yang asli, minyak yang katanya bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Itu menurut saya ciri-ciri khas bangsa-bangsa, suku bangsa yang ada. Hampir semua ada mungkin ya. Mungkin. Oke. Nah, kita anggap itu Ida Dayak itu adalah pengobatan alternatif. Nah, kira-kira kalau di Kalimantan Tengah ini pengobatan alternatif itu apakah masih cukup diminati masyarakat Kalimantan Tengah? Ya, saya rasa faktor ekonomi saya rasa yang membuat hal-hal ini punya segmen sendiri, punya pasar sendiri ya. Kemudian masyarakat kelas bawah katakanlah ekonomi yang biasa rendah, mereka ada sisi sugestinya dan malas ke dokter, kemudian mungkin belum punya BPJS. Nah, hal-hal seperti ini, dan mungkin juga ada orang yang sangat menyukai atau gandrung dengan apa ya? Ada misteri, agak-agak mistis di situ. Itu ada banyak orang seperti itu. Dan masyarakat yang berobat ke situ banyak. Banyak. Oh, di Kalimantan Tengah ya. Jadi sebenarnya bukan orang luar siapa kan, kalau ini kan karena Ibu Dayak kan, Ibu Ida itu kan konsumennya kan di Jawa tuh. Ya. Nah, berarti di Kalimantan Tengah pun hal-hal seperti itu pun masih banyak di konsumennya berarti ya. Orang yang mau berobat seperti itu masih banyak juga berarti ya. Iya. Dan itu terjadi sejak zaman dulu sampai sekarang ya. Betul. Jadi sejak zaman apapun di situ kan ada tabib, ada dukun, ada ya kalau sekarang dokter. Dokter, Nah, jadi saya rasa mempertentangkan zaman modern saintifik keilmuan medis kedokteran, saya rasa ini bisa dilihat saling melengkapi. Kadang-kadang juga terlalu fanatik dengan satu sisi pikiran juga di tengah realitas masyarakat kita nggak bijak kan. Nah, melarang masyarakat, tapi kita juga tidak punya solusi yang cepat. Dan ini saya berpikir positif. Yang kita mungkin sayangkan adalah kalau berlebihan kemudian juga dibumbui dengan hal-hal yang tidak masuk akal aja. Itu yang bikin jadinya agak aneh Bang ya. Agak aneh, kemudian nanti bisa jadi euforianya berlebihan kali ya. Kita kan lihat contoh, misal dulu ada di tempat mana, misalnya Ponari. Iya. Nah, itu kan sempat viral, kemudian tenggelam. Itu artinya masyarakat kita mencari sesuatu yang punya logikanya sendiri, dan di situ mungkin dicampur dengan wah ini ada dibungkus dengan kearifan tradisional. Kemudian ada sisi kliniknya, kemudian ada sisi keajaibannya. Nah, kemudian dibungkus lagi marketing. Wah, ini kan dunia kita sekarang kan dunia marketing. Mengemasnya ya. Jadi, nah, tapi kan kalau kita ngelihat, kalau saya kan udah lama ngikuti sebenarnya. Ida Dayak itu sebenarnya bukan baru sekarang sebenarnya Bang. Itu sudah saya sudah mungkin 3-4 bulan yang lalu saya ngeliat, dan saya kadang nggak percaya sih ya. Karena tiba-tiba aja bengkok lalu lurus. Jadi kadang-kadang waktu saya nonton itu kan di media sosial ya. Jangan-jangan ini orang dia yang dia suruh. Itu dulu. 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu.
3 minggu terakhir ini saya pantau semuanya itu, dan ada beberapa tokoh-tokoh yang ngundang beliau. Jadi saya melihat, oh ini real, ini nyata gitu loh. Ya. Ini bukan istilahnya ada orang yang sengaja datang di apanya, dan itu real gitu loh bang. Nah kalau bang melihat memang itu bisa nggak sih, dari suku Dayak sendiri bisa melakukan itu nggak sih? Saya rasa itu perlu penelitian lebih jauh, itu satu. Oke. Pertama, saya dalam posisi bukan menilai apa yang dilakukan Ibu Ida Dan sebagainya. dan sebagainya, itu satu hal ya. Saya berpikir positif. Oh ini tindakan yang mulia dong. Ini kan mau menyembuhkan orang juga ada yang datang. Hanya di situ diperlukan antara si pengguna jasa dan si penyedia alat penyembuhan. Kalaupun ada orang Dayak sendiri ya punya memang sebutlah temuan-temuan lokalnya. Itu kan memang suku bangsa Dayak ini suku bangsa yang hidupnya dekat dengan alam, dan dia dari rempah-rempah, dari kayu-kayu yang dia dapatkan dari hutan. Nah, hanya memang perlu tugas-tugas kita semua, dan itu teruji memang banyak bukti yang banyak terpadu bukti ya. Banyak Oke. bukti. Nah, sekarang pembuktian zaman ini kan agak berbeda nih. Iya. Ya, zaman sekarang tidak bisa hanya bukti bahwa terlihat dan di video. Harus bisa juga dijawab. Karena di logika ini kan ada logika ilmiah sama logika kenyataan sehari-hari kan beda. Kebenaran sehari-hari sama kebenaran ilmiah kan beda nih. Oke, benar. Ya, Nah, oke. kebenaran yang hari ini, misalnya hari ini lurus tangannya. Nah, apakah sejauh mana tulang yang bengkok tadi bisa lurus kembali, bisa pulih, berapa lama dan apanya? Mungkin kalau saya sendiri ya, mungkin bisa berbeda dari orang lain. Tidak terlalu pada sensasi kesembuhan benar, itu. ya. Tapi bisa nggak kita lebih orang-orang yang bekerja di bidang kedokteran, baik itu akademisi maupun mereka yang bekerja di laboratorium, ini penyembuhan alternatif ini bisa nggak diakui dan tidak bertentangan dengan dunia ilmiah kita? Oke, ya. Karena kita juga nggak mau dong kehidupan sehari-hari kita kok berlawanan dengan sisi ilmiah. Tetapi kita juga tidak bisa melarang, hanya mempertemukan ini supaya kita tidak sibuk menggali soal sensasionalnya. Kan kadang-kadang yang sensasional ini yang lebih tampil ke permukaan berita ketimbang fakta yang sesungguhnya. Gitu, Bung Jaya. Tapi kan kayak gini, Bang. Saya kan dari 2004 ke Kalimantan Tengah ya. 2004 sekarang 2023, mungkin hampir 20 jalan 20 tahun lah. Sebenarnya saya pernah dan sering mendengar sebenarnya ada minyaknya Dayak itu yang memang menyembuhkan yang patah tulang jadi lurus jadi nyambung lagi. Cuman memang pada saat itu kan hanya cerita. Kalau ini kan sudah istilahnya yang bengkok lah ya. Kalau ini kan yang bengkok. Ibu Ida ini kalau saya ini yang bengkoknya nih. Nah, yang patahnya ini yang masih penasaran, dan nama minyaknya kan minyak ubud ya, minyak yang dari burung itu ya, burung patah kaki kan dipatahkannya baru sambungkan lagi, hidup lagi, patahkan lagi, hidupkan lagi, disambung nyambung baru digoreng, dioseng kan, dapatkan itunya. Nah, berarti kan memang kalau saya lihat bahwa Dayak itu sebenarnya sudah terbiasa mendengarkan bahwa patah tulang itu bisa sembuh. Jadi gini Bung Jaya. Dulu saya bercerita jauh sebelum ini ada. Yang namanya akademisi, yang namanya dokter tuh disebutlah itu tukang sihir. Di mana-mana itu begitu. Karena kita menyebut tukang sihir karena kita tidak mampu menyebutkan profesi orang ini dan belum bisa melogikakannya. Ketika di zaman modern, menurut saya tugas kita adalah satu memang
menata ulang dan mencatat semua kemampuan-kemampuan asli lokal. Oke. Kemampuan-kemampuan asli lokal itu mana yang sudah tercatat, Oke. mana yang belum tercatat. Oke. Nah, sudah ada memang upaya mencatat itu. Oke. Yang saya ingat tuh satu tuh buku Dr. Kloke. Dr. Kloke itu dia menulis tentang teknik pengobatan orang Dayak Ngayu. Dr. Kloke ini dokter Belanda Oke. yang bertugas di Kuala Kapuas saat itu. Nah, bukunya setebal ini dia mendaftar dan sampai menuliskan Secara detail. Oke. bahkan menggunakan alat pengukuran mililiter sampai cairan seperti apa. Nah, dia mencatat dan dari maksud saya catatan awal inilah yang terus menerus kita kembangkan. Harusnya kita perbaiki. Oke. Bahwa semua yang seakan-akan tertutup dan Di ruang-ruang gelap itu bisa dibuktikan gitu lah ya. Dan terselubung, Iya. mistis, tertutup awan pengetahuan. Ya, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencatatnya dulu, kemudian memilah, mengkategori. Saya ingat itu karya legendaris tuh Kloke. Dia pun menyadari bahwa catatan itu pun harus perlu ditambah dan diperbaiki dan diuji lagi. Oke. Ingat nggak? Ya, zaman baik itu di Eropa dulu orang tidak percaya dengan Galileo Galilei, bahkan bertentangan nama ini tukang sihir, padahal mereka itu ahli-ahli mencampur kimia. Tapi ketika pendidikan makin maju, pengetahuan makin maju, apalagi sekarang ada AI, artificial intelligence. Nah, mungkin itu menurut saya suatu jalan. Oke. Tugas kita adalah tugas intelektual lah namanya itu kan, menyimbak misteri ini. Hal-hal yang disebut misteri saat ini belum kita ketahui kebenarannya sejauh Secara mana. ilmiah gitu. Secara ilmiah kita coba cari. Nah, walaupun bukan kita, ya lembaga-lembaga lain yang mau tertarik, Wah, contohnya Bajaka itu kan karena memang dari mulut ke mulut dan banyak orang yang sembuh dan dianggap wah ini mengandung antioksidan yang tinggi dan sama seperti ginseng. Nah, semua itu kan ada disebut etnobotani. Etnobotani ini tumbuhan-tumbuhan yang dipercaya dan diakui oleh suatu etnik yang berkhasiat. Kelemahan dari etnik, penyembuhan etnik ini kan tradisinya berdasarkan tuturan dari satu generasi dan ke generasi. Tugas kita berikutnya adalah mengubah tuturan menjadi arsip ya. Betul. Arsip tertulis ya. Tertulis dari percakapan, bincang-bincang kan ada podcastnya tuh. Iya benar. Mungkin itu videonya itu jadi arsipnya ya. Ya, videonya arsip, dikelola, ditulis, divalidasi, diverifikasi, ya berbagai cara. Berarti apa mau katakan bahwa sebenarnya pengobatan obat-obat rempah-rempah yang diciptakan yang sudah turun-temurun dilakukan oleh suku Dayak itu sebenarnya sudah dicatat ya oleh sebagian orang sudah mencatat, sebagian besar sudah tercatat. Sebagian juga belum. Masih sifatnya tercatat tapi belum terriset secara ilmiah. Betul. Mungkin begitu ya. Mungkin yang namanya riset secara ilmiah ini kan belum bisa tuntas sampai wah ini akan sampai di sini. Pasti satu generasi bisa menemukan sampai sejauh inilah kemampuan tertinggi dari generasi itu. Ini Bang. Kalau kita bicara obat ya, saya ada dua kejadian. Yang satu memang saya lihat nyata, yang kedua saya dengar. Yang pertama ipar saya, abangnya istri lah. Abangnya itu di sininya bengkak. Kalau katanya sih tumor, dia orang sudah bengkak banget. Dia udah pernah berobat ke salah satu yang bisa ngobatin, cuman memang syaratnya banyak. Sempat sembuh, pecah kan, tapi kambuh lagi. Kemudian dia datang ke arah ke
jembatan Kalahien. Sebelum jembatan Kalahien itu ada, dia kasih kayu-kayu, segala macam rumput apa gitu. Cuma dia tidak bilang secara detailnya. Dia minum rutin airnya, dia rebuskan, baru dia minum rutin. Itu nggak sampai 2 minggu pecah, Bang. Habis. Sekarang udah bersih. Itu satu kasus. Kasus yang kedua, mama angkat saya lah namanya. Mama angkat saya tinggalnya di Buntok. Dia itu punya dan sudah diponis dokter di dokter bahwa dia kena gondok beracun. Menariknya, Bang, mama saya ini dia minta obat dari mirip Ibu Ida lah. Kalau orang bilang dukun mungkin segala macam terserah. Tapi yang pasti dia dikasih itu daun kenanga, kemudian putri malu. Tapi yang jadi masalah adalah putri malu itu harus diambil dari yang memang dia lengket di jeruk nipis, di pohon jeruk nipis. Itu baru bisa. Nah, cara pengambilannya ada harinya. Dan dia minum, Bang, dalam 3 bulan hilang. Dan dicek di dokter itu. Dokter yang memponis ibu itu bilang memang gondok racun, tapi ditesnya ulang setelah 3 bulan hilang. Berarti kan memang ada gitu loh, Bang. Dan saya lihat sebenarnya kayak ini ya, kalau saya analogikan ya, kayaknya alam dibiarkan untuk meramu sendiri. Karena kan putri malu tadi itu bukan putri malu sembarang, tapi dia diramu dengan pohon jeruk nipis tadi. Mungkin itu ramuannya. Apakah mungkin begitu juga yang terjadi di suku Dayak ini, Bang, pengobatannya? Ya. Saya rasa kayak gini, apa yang disampaikan Jaya tadi itu benar. Jadi kita mesti respect juga dengan pengalaman orang ya. Benar, itu harus hormati. Yang mau kita ajak adalah agar yang sembuh ini massal, seperti orang kalau sakit kepala dikasih Panadol sembuh gitu. Nah, jawaban kita tidak membantah hal-hal yang spesial tadi ya. Hal-hal yang spesial ini sebenarnya perlu perjuangan panjang, perjuangan panjang agar dia menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Oh, berarti Abang itu jangan cuma satu kasus saja ya. Takutnya obatnya ini hanya cocok untuk si dia. Ternyata untuk si ini nggak cocok gitu maksud Abang ya. Itulah gunanya. Dan masyarakat intelektual, masyarakat yang punya pengetahuan orisinil itu harus berkembang. Tanpa dia mengingkari keberadaan sistem kemasyarakatan yang dia ada. Nih, suku bangsa begini nih punya kemampuan. Kita tidak dalam rangka meniadakan atau mengurangi semangat dia dalam menjalankan pengobatan. Justru peran kita adalah, bisa nggak didukung, bisa nggak diberi sarana, diberi fasilitas agar pengobatan begini bisa diterima dengan akal sehat, bisa menyembuhkan orang banyak. Dan hal begini kan punya manfaat yang mulia. Dan kita mungkin tidak sibuk untuk mencegah. Dan ya itu kan saya bilang tadi ada segmen tertentu masyarakat yang suka ya biarkan saja dan tidak perlu itu dilarang-larang. Dan kapan perlu kampus saya rasa bisa menjadikan ini momentum. Dulu kan banyak apotek tradisional, apotek hidup, kemudian ada kenapa tidak dibuka jurusan pengobatan tradisional dari kampus tanpa bertentangan dengan alam pikir ilmiah. Bisa nggak itu? Itu tantangan kita. Tantangan kita. Bukan kita menganggap itu tidak ilmiah. Kadang-kadang hal-hal yang kita sebut karena ketidakmampuan kita menguraikan dan menjabarkannya secara ilmiah, lalu kita menyebutkannya misteri. Padahal bisa saja belum diriset juga kan? Bukan fakta yang kita hadapi itu yang salah, tapi kemampuan kita. Ini sesuatu di balik faktanya itu yang belum kita bisa urai, kita jelaskan. Lalu supaya mudahnya di medsos disederhanakan. Nah, gitu Berarti sebenarnya gini, Bang. Kita
aku lebih tertarik sejauh mana apa ini apa ada dua hal yang penasaran sih sebenarnya. Ada namanya minyak ubud, ada namanya bintang. Abang dari suku Dayak Ngaju. Dayak Iya. Ngaju ya. Tapi kan hampir semua Dayak di Kalimantan Tengah ya, itu sangat mengenal yang namanya minyak minyak ubud sama minyak bintang. Itu kalau boleh kita ingin tahu itu seperti apa sebenarnya, Bang? Ya, jadi itu berkembang di tengah masyarakat kita, disebut rahasia juga tidak rahasia, karena ini memang umum sudah katanya minyak bubut itu dari burung bubut, Ya. yang tulangnya dijadikan minyak dengan sedemikian rupa jadilah dia minyak. Nah, saya tetap berpikir, bagi saya bukan menarik, misal minyak bintang tadi katanya bisa menghidupkan orang mati. Yang sudah sekarat lah. Yang sudah sekarat begitu. Silakan saja orang berpikir seperti itu ya. Tapi kan sebagai masyarakat yang hidup di masa kekinian, mesti dong segala sesuatu itu tidak meniadakan akal sehat kita. Itu satu. Kemudian kita juga diajarin sekolahan ya. Saya bukan menentang orang yang percaya karena semua etnik punya warisan budaya, siapapun etnik itu yang dianggap sensasional dan dianggap suatu keajaiban. Itu langkah pertama tadi adalah perlu pencatatan, perlu penelitian lebih lanjut, perlu ada sikap kritis. Tapi memang itu ada di suku Dayak. Sebagai abang suku Dayak Ngaju, itu memang ada atau gimana? Ada berkembang. Jadi ada berkembang pemikiran ini. Ada. Kalau di soal ditanya ada. Soal mungkin yang perlu kita tidak lagi sederhana dalam merebutkan pembicaraan antara ada dan tiadanya. Bisakah kita berbicara ini bisa dikembangkan nggak, berguna nggak untuk semua orang ya, semua orang dalam dunia kedokteran kalau orang mau. Kan zaman dulu sebelum ditemukan sinar laser, sebelum ditemukan sinar ronsen, semua orang menganggap hal-hal itu ajaib. Tapi ketika ditemukan teknologi, ditemukan pendidikan, saya rasa percakapan kita hari ini ini soal ada soal yang heboh, soal pengobatan tradisional. Tapi bisakah kita tingkatkan dari pengobatan tradisional yang seakan-akan ya melibatkan gaib, magis gitu ya, magic yang sulit dibawa dalam akal sehat. Tugas kedokteran, pasien kan mau tanya, loh saya sembuh ini karena apa? Oh karena obat ini, karena cairan ini, karena kalau tulangnya apa? Oh sendinya akhirnya posisinya yang tidak pas, jadi ngepas, ngeklik. Gitulah ya. Nah, itu kan tidak bertentangan dengan akal sehat. Jadi itu memang bukan keahlian saya, tapi memang saya melihat kebudayaan itu adalah sistem berpikir ke suatu bangsa yang turun-temurun, ada dia menjadi warisan. Nah, warisan ini kadang-kadang tidak dipahami secara tuntas. Ini warisan orang tua dan warisan pengobatan itu tugas kita sekarang bukan hanya mendatanya, bukan hanya mengejeknya. Kita tidak dalam posisi itu. Kita oh ini ada sesuatu, oh ini ada warisan. Marilah kita berpikir, syukur-syukur kalau kita kembangkan ya. Siapa tahu ini lebih berguna.
Coba dulu, mana tahu orang bisa tanpa orang dibedah dadanya, tapi sudah bisa memoto keadaan jantung, Ya. paru-paru. Itu kan karena teknologi. Saya rasa teknologi adalah salah satu jawaban untuk menolong kita. Oke. Gitu. Berarti Ya. pada dasarnya abang, sekarang orang lagi euforia dengan pengobatan pengobatan ida dayak itu, tapi juga abang pinginnya itu bukan by kasus ya, harusnya itu jadi itu harus bisa di apa ya namanya ya, terbukti bisa dilakukan oleh semua orang dan itu bisa untuk semua orang gitu kan maksud abang? Jadi maksudku begini, orang sembuh bagus. Oke, yes. Nah, Ya. orang tiada lagi sakitnya. Oke. Nah, itu hal yang bagus. Semakin banyak orang sembuh itu baik. Hanya kan orang banyak berharap nih. Iya, akhirnya Bisakah berharap, saya? ya. Nah, kalau sesuatu itu punya sistem, punya pola tertentu, punya prosedur tertentu, itu akan banyak orang yang terbantu. Apa yang mereka lakukan sekarang bagus, saya respect. Iya. Nah, hanya khawatir kalau berlebihan tanpa kita bisa menyelesaikan, memaparkan, merincikan. Ini loh prosedur pengobatan memang perlu tahap-tahap, Ya. punya kondisi, situasi tertentu. Itu memang harus. Oke. Itu. Oke bang, menarik sih pengobrolan kita ini. Ada satu hal sebenarnya yang bikin menarik sebenarnya Kalimantan pada khususnya ya, Kalimantan pada umumnya itu yang bikin menarik itu adalah hutannya masih banyak. Betul. Mungkin itu yang membuat masih banyak tanaman-tanaman yang sebenarnya bisa jadi obat. Betul sekali. Jadi hutan itu bukan soal eksotikanya saja. Hutan itu adalah sumber obat selain sumber pangan. Yes. Sumber obat-obat inilah mungkin juga kontribusi kita juga ini Jaya, karena kita tidak banyak mau berpikir ya udahlah kita bungkusi saja ini secara pendek. Ya, ini dengan keajaiban. ini keajaiban ya. Ada mistiknya di situ Iya. gitu ya. Padahal enggak juga gitu ya. Ya, enggak juga. Ya mohon maaf lah kepada Oke. mereka yang barangkali aja enggak cocok dengan apa yang saya sampaikan. Oke. Jadi marilah kita berkontribusi hutan alam dan yang kita punya ini, dengan kita kan hutan gambut yang terbesar di dunia yang disebut ini terbentuk 17.000 tahun. Oke. Anda bayangkan 17.000 tahun ini gambut itu tanahnya, hutannya, etnobotaninya, sumbangannya bagi pengobatan itu luar biasa. Diperlukan tangan-tangan terampil, orang-orang yang melihat peluang. Saya rasa di Palangkaraya juga sudah banyak toko-toko yang menjual rempah dan itu Yes. mereka mau rempah pengobatan dari kayu-kayu yang itu mereka belajar. Nah, hanya memang perlu ditolong dan ada kolaborasi dengan teknologi, dengan dunia ilmu pengetahuan. Itu akan mantap. Negara kita akan ada beriringan suku bangsa dan kemajuan pembangunan ini. Oke. Gitu aja. Berarti abang berpikirnya bahwa sekarang lagi viral bahasanya, lagi Ya, viral. pengobatan ida dayak. Tapi abang berharap itu sebenarnya juga terbantu dengan karena masih kayanya hutan Kalimantan Tengah ya, hutan Kalimantan ya, dan itu harapannya abang itu kalau bisa pengobatan rempah-rempah segala macam ini dikolaborasikan teknologi dan dari akademisi ya, supaya Betul. ini bisa digunakan oleh semua orang. Kira-kira begitu bang ya? Betul. Jadi saya pernah bekerja di Borneo Orangutan Survival Iya. Foundation, bos yang menangani orangutan ini. Teman-teman kita dari luar negeri itu meneliti apa sih yang dimakan oleh orangutan dalam kesehariannya. Dan Anda tahu kekuatan satu orangutan itu sama dengan kekuatan 6 orang manusia. Kekuatan itu kan berasal dari apa yang dia konsumsi. Iya, benar. Nah, yang dimakan, ini tumbuhan tertentu. Ditelitilah, ini kayunya si A, ini tumbuhan B. Oke. Nah, ternyata inilah sumber energi. Oke. Nah, kita bisa belajar dari berbagai hal seperti itu. Penelitian orangutan tidak dilihat dari eksotis wisata, makhluk yang langka. Tidak, bisa juga dilihat dalam kacamata yang lain. Ini orangutan
ringan kalau dia memanjat pohon. Kenapa tubuh orang ringan, tetapi Padahal dia badannya tetap besar ya, kalau badannya dipikir ya. besar. Dibanding Rahasianya manusia bilang. makannya apa? Kan, ini kandungan dia makan kayu ini, kayu A, kayu B, kayu C. Nah, yang mau saya bilang adalah bahwa penelitian di hutan itu tak terbatas. Oke. Penelitian itu kita bisa etnobotaninya, maksud saya tanaman-tanaman tumbuhan yang dipercaya oleh suku bangsa itu, bukan hanya suku bangsanya, tetapi satwa-satwa yang ada hidup di alam Kalimantan ini. Wah, ambil contoh tadi yang terdekat itu orangutan. Nah, bangsa-bangsa lain sangat banyak memetik manfaat ini. Jadi obat-obatan yang dikonsumsi orangutan itu misalnya orangutan sakit perut, mencret atau apa, dia makan, ada obatnya sih ya, dia ambil sendiri. Benar. Ayam juga kan gitu juga, Bang. Nah, lalu orang meneliti 1 hari mengamati terus, setahun dia mengikuti perjalanan orangutan ini, loh, semua dijawab dengan ilmiah. Ternyata orangutannya sakit perut, dia makan tumbuhan ini sembuh. Nah, ternyata tumbuhan yang ini mengandung obat begini, antioksidan misalnya, obat anti orang sakit perut. Kira-kira begitulah sederhananya. Nah, sederhananya begitu ya, Bang. Oke, closing statement, Bang. Kalau ini kan sudah hampir lewat apa? Melihat fenomena-fenomena dari awalnya itu apa? Akar bajaka, wah sempat heboh itu. Lalu sekarang heboh lagi Ibu Ida Dayak ini dengan pengobatan tulang, luruskan tulang ini. Kira-kira apa yang menjadi pesan Abang kepada pemerintah, kepada akademisi maupun kepada masyarakat luas? Karena sekarang konsumennya bukan lagi sekedar suku Dayak, Bang, tapi sudah hampir lintas suku sudah, dan bahkan Indonesia sudah. Kira-kira apa pesan Abang nih, Bang? Iya, fenomena masyarakat kita yang seperti ini itu kita harus sambut dengan positif. Pertama, kita menghargai dan juga perlu sikap-sikap lebih lanjut bahwa tidak bisa kita melarang masyarakat dan mengejek hal-hal seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah mengambil hal-hal positif tentang ini, dan juga supaya hal ini bukan digali dan diangkat berlebihan hanya sisi eksotika dan sensasionalnya dan membuat akan banyak orang kecewa. Perlu rasanya hal-hal seperti ini dijelaskan juga secara masuk akal, dan perlu juga dijelaskan sisi edukasi. Jadi bahwa apa yang dilakukan para pelaku obat alternatif tradisional tidak bertentangan dengan ilmiah, karena kadang-kadang bisa disadari bahwa mereka sendiri mungkin belum mampu menjelaskan, tentang hal ini. Saya rasa kalau ada beberapa pihak, baik itu yang mengerti teknologi, perguruan tinggi, akademisi, kedokteran, baik itu yang dari ilmu biologi, saya rasa tidak anti kita dengan hal ini. Banyak akademisi universitas besar mendorong dan menggali hal-hal yang pertama dianggap eksotik dan sensasional bisa dijelaskan dalam suatu karya ilmiah yang masuk akal. Jadi tidak hanya berhenti dalam sensasionalnya, tapi berkesinambungan ya. Kita harus, karena yang namanya pengobatan itu kan pelayanan, kualitas, dan kesembuhan. Iya, intensitasnya juga harus rutin lah ya. Iya, rutin. Jadi pelanggan ini kan kejam. Kalau nggak sembuh dimaki-maki ya. Yang kita khawatirkan begitu, Bang. Iya, jadi tidak melawan akal sehat kita saja. Dan itu bisa dibuktikan, Bang ya. Dan itu keterlibatan pemerintah perlu, akademisi perlu. Dan berbagai, dan masyarakat jangan sampai terlalu euforia dengan cara-cara pengobatan seperti ini, Bang ya. Iya, nanti
kecewa Takutnya sendiri. kecewanya luar biasa Bang ya. Iya, jadi realistis saja. Jadi berharap boleh. Oke. Berharap dan jangan sampai nanti banyak korban. Kalau ada yang zaman-zaman sekarang kan Iya benar kita- sih. Begitu nggak sembuh dimaki-maki gitu ya. iya, kemudian misalnya ada sumber hoak kirim ini ke rekening ke sini katanya Iya, itu. kami sambungkan. Itu bukan membuat sembuh, tapi menambah daftar-daftar kekecewaan, penderitaan juga. Oke. Gitu. Oke, mungkin itu Bang. Terima kasih. Panjang sih masih ngobrolan Iya, kita ini, tapi sip. saya rasa bisa diambil kesimpulan teman-teman. Mungkin itu dulu obrolan kita tentang pengobatan-pengobatan tradisional, khususnya pengobatan ala suku Dayak dan dan akar-akaran yang sempat booming juga, soal yang sempat booming bisa mengobati kanker. Untuk kesimpulannya teman-teman boleh ambil sendiri. Mungkin itu dulu podcast kita Barakalteng. Salam Barakalteng. Tuh iye, surah bara antara Kalteng.